Hari ini saya akan mengunbox sebuah motherboard. Kalau kamu perhatiin, di channel saya belum pernah kayaknya saya mengunbox sebuah motherboard yang dijadiin satu video terpisah. Tapi kali ini, motherboard ini bikin saya benar-benar penasaran. Ini adalah ROG Crosshair 8 Extreme X570 untuk AMD soket A4. Jadi udah bisa kamu tebak, ini adalah untuk Ryzen 2000, 3000, 5000 series. 4000-nya mana ya? Ya, pokoknya gitulah ya. Dan yang bikin saya penasaran, kalau saya biasa terima motherboard gitu ya, itu paling beratnya nggak sampai 2 kilo. 1,5 kilo itu udah bagus banget. Nah, yang ini beratnya gila, berat banget. Saya timbang tadi 5,5 kiloan lah kalau nggak salah ya. Jadi kalau kamu beli motherboard ini dan kamu kirim pakai packing kayu, berarti jatuhnya sekitar 12 kilo. Buset nggak tuh? Dan harganya juga nggak kalah wow, karena motherboard ini dibanderol dengan harga sekitar 15 jutaan. Nah, kira-kira apa sih yang kamu dapat kalau kamu beli motherboard seharga 15 juta? Langsung aja kita lihat. Wih, beratnya gila nih. Wah, tampilannya aja udah beda ya. Jadi di sini ada detail yang lumayan bagus, Republic of Gamers dan For Those Who Dare. Buat yang berani aja nih. Oke, langsung kita lihat ini adalah motherboardnya. Kita keluarin dulu. Waduh, buset. Ternyata emang berat, bre. Berat banget. Kirain isinya doang. Ternyata ininya memang berat. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lihat aja. Dalamnya ada apa aja. Yap, ini nggak ada lagi di sini. Kita buang. Wih, jangan dibuang. Singkirkan aja. Nah, tempat penyimpanannya rapi banget. Kita buka satu-satu. Ini ada Oke, kita lihat aja satu-satu apa yang ada di dalam paketnya ini. Yang pertama dari sini, ini adalah kabel SATA. Nggak usah dijelasin, kamu udah tahu ini fungsinya untuk apa. Kemudian ini ada kabel-kabel lagi. Ini untuk fan extension. Terus ini untuk apa ini? Power ya, ini untuk power. Mungkin untuk extension VGA kali ya. Nanti kita cek aja waktu kita ngetes performance-nya ya. Ini juga kabel untuk fan juga. Kemudian ini untuk RGB. Nggak usah kita bahas di sini. Kemudian baut-baut juga nggak usah kita bahas lebih detail lagi. Terus mana lagi? Ini ada kabel micro USB. Saya juga kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Nanti kita tes saat pengetesan motherboardnya juga. Kemudian ini kabel apa lagi nih? Kayaknya ini tentang RGB juga ya. Terus ini tadi adalah antena untuk WiFi dan juga untuk Bluetooth. Ada dua ya. Jadi ini adalah untuk Bluetooth dan WiFi jadi satu. Terus ini pin untuk ground, power LED plus minus, reset. Ya, ini untuk reset button dan power button. Kemudian ini selotip untuk nempel-nempelnya. Terus ini adalah kabel untuk RGB-nya juga. Ini untuk apa nih? Ini kecil-kecil ini. Nggak tahu deh. Ntar coba kita lihat pas tes motherboard sekalian. Nah, ini yang menarik nih. Ini adalah GPU holder. Jadi ini nanti dipasang berdiri untuk nahan GPU biar nggak sagging ke bawah. Nah, tingginya seberapa? Ini harusnya udah dipasin sama tinggi jarak antara ini ke casing. Jadi saat kamu pasang GPU nanti masangnya gini nih, biar GPU-nya nggak melorot ke bawah. Keren juga. Terus ini gantungan, ya bisa kamu pakai untuk menggantung apapun terserah. Terus lagi ini adalah controller untuk RGB-nya. Jadi ada banyak banget nih. Ada untuk fan, ARGB, fan, ARGB, fan, ARGB. Total ada berapa fan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fan. Kemudian RGB-nya ada 6 juga. Wah, puas loh kalau mau pasang RGB di casing ya. Terus, nah ini tadi yang saya agak bingung. Ternyata benar.
ini adalah slot DIMM 2. Jadi ini dipasang di slot DIMM 2 yang ada di sini. Dan ini isinya adalah untuk tambahan 2 M.2. Jadi kalau kamu punya NVMe, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3 kayaknya ya. 3 atau 4 slot di situ dan kurang, kamu bisa beli M.2 NVMe lagi, kamu pasang di sini 2 biji, colokin di sini, jadi beres. Keren banget. Terus ini. Nah, ini adalah DAC ternyata. Jadi DAC itu semacam sound card. Jadi ini kamu pasang di colokan USB-C, kemudian ini colokan 3,5 mm. Dah, jadi kalau pakai headset colokin sini, kualitasnya harusnya lebih bagus dibandingin kamu colok ke sound card biasa. Keren banget. Terus ini obeng, nggak usah ditanya, tapi ini adalah obeng yang gokil. Kayaknya kamu nggak bisa deh beli obeng ini karena ada tulisannya Republic of Gamer. Terus terakhir kecil ini apaan ya? Kita buka aja ya. Di sini tulisannya sih USB with utilities and drivers inside. Oke, sobek aja pakai pisau dulu. Oke bang, kita buka bang. Yap. Yap, ini adalah USB drive. Asik. Berarti dia bilang USB with utilities and drivers inside. Berarti semua driver dan utility software yang kamu butuhkan ada di dalam sini. Gokil banget. Jadi kalau ini kita bicara harganya 15 juta, kayaknya make sense aja ya. Oke, komplit banget ini isinya. Terus jangan lupain stikernya ada di situ. Oke, tadi yang kecil-kecil udah kita bahas. Sebelum kita masuk ke motherboardnya, kita bahas satu ini dulu. Ini kemungkinan besar adalah manual book. Ya, pastilah ya. Cuma, apakah cuma manual book doang atau ada yang lainnya? Kita lihat aja. Tada! Betul sekali. ROG Crosshair Extreme User Guide. Kemudian, ini adalah contact information. Wow, ini tadi nih. Ini untuk decknya tadi namanya adalah ROG Clavis. Oke. Terus ini fan controller installation guide. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas ya. Ada 6 untuk fan, ada 6 untuk RGB. Caranya gimana? Petunjuknya ada di sini. Lengkap. Kemudian ini nih. Get ready to rock the gaming with ROG. Ini adalah kartu ucapan terima kasihnya ya. Ya, ini adalah kartu ucapan terima kasihnya. Kalau penasaran kayak gimana? Mahal, nggak bisa didapat. Kalau kamu mau beli terpisah nggak akan ada. Dan terakhir, stiker. Di samping stiker kecil yang ada di situ, yang bisa kamu pasang di casing atau di mobil kalau kamu mau, ini bisa kamu pasang dimanapun juga. Ini tuh 2, 3, 4, banyak banget lah. Kamu hitung aja sendiri. Dan ini adalah keseluruhan paket di luar motherboardnya. Kita beresin dulu sambil kita lihat lebih lanjut dari motherboardnya sendiri. Oke. Ini serius, berat banget. Motherboardnya ini berat banget. Ini dari bagian atasnya. Kita lihat bagian belakangnya dulu ya. Nah, ini juga ternyata wih, gila. Nah, ini ada backplate-nya. Gede banget. Gede banget, jadi nggak heran kalau ini berat ya. Nah, kita lihat langsung bagian atasnya. Sambil kita bukain stikernya satu-satu. Iya. Oke. Ini juga. Nah, ini yang keren nih, Bre. Sip. Oke. Satu-satu pengen saya jelasin, tapi saya pengen langsung nunjuk ke bagian yang paling keren. Ini bukan heatsink. Ini adalah LED display. Jadi di sini kamu bisa lihat nanti temperatur CPU-nya berapa, terus voltase dan segala macamnya, kamu bisa lihat langsung di sini. Gokil banget. Terus apalagi nih? Ini juga untuk M.2, kamu harus bongkar ini dulu baru bisa pasang M.2-nya. Yang di sini juga pasti sama juga. Kemudian di sini, nah, ini adalah controller untuk RGB-nya tadi ya. Kamu pasang di sini, kemudian ini untuk powernya, terus SATA dan segala macam, ya kurang lebih sama seperti motherboard lain.
Terus powernya di sini bukan cuma 8 plus 4, tapi ini 8 plus 8. Wih, buset. Yang 8 plus 4 aja kita banyak yang nggak punya kabelnya gitu kan. Secara itu teknologi yang terhitung baru. Dan ini 8 plus 8, bukan plus 4 lagi. 16 pin untuk CPU. Nah, kemudian di sini ini kamu bisa lihat apa aja nih. Ini ada tombol untuk reset BIOS. Terus ini apa? Clear CMOS juga kali ya. Terus ini ada display port. Terus ini display port. Ada 2 display port. Terus USB-C. Terus USB 10 gigabit, 10 gigabit, 10 gigabit, 10 gigabit. Terus LAN 2,5. Ada 2 LAN. Yang satu 2,5 giga. Yang satu 10 giga LAN-nya. Buset. Lo kalau mau transfer data dengan super cepat pakai 10 gigabit LAN ini. Cuma ya berarti musuh kamu harus pakai 10 gigabit juga. Ya, berarti kamu harus punya banyak ROG kayak gini di rumah kalau mau main bareng-bareng dengan high speed pastinya. Oke, kurang lebih kayak gitu tadi motherboard ROG Crosshair 8 Extreme X570 untuk AMD. Jadi kalau kamu memang duitnya banyak, ini ada yang ketinggalan. Tada. Ya, itu dia sudah semua kayaknya plastiknya. Yang belakang nggak usah lah. Nah, jadi kalau kamu punya budget lebih dan punya prosesor yang memang mungkin high end, Ryzen 7 5800X mungkin, nggak ada salahnya kamu beli motherboard ini. Karena dengan harganya yang segini, dengan beratnya yang gila-gilaan, ternyata fitur yang kamu dapat juga luar biasa banyak. Dan nggak mungkin bisa kamu dapat di motherboard lain yang harganya lebih murah. Secara display kayak gini, siapa yang bisa punya bre? Nggak ada, cuma ROG doang. Jadi kalau kamu pengen tahu bagaimana performance-nya, apakah semahal harganya? Tungguin videonya, pastiin kamu subscribe dan aktifin notifikasinya.